wawancara untuk melengkapi tugas UTS dari mata kuliah Kewarganegaraan. Tema dari video ini adalah intoleransi antar suku. Tujuannya agar masyarakat mengetahui bahwa intoleransi antar suku itu dapat merusak persatuan bangsa. Nama saya Rozvi Najman. Perkenalkan, nama saya Andi Nur Amalia. Perkenalkan, nama aku Siti Syakira. Nama saya Muhammad Naufal Arifin. Kebetulan saya prodi KPI A1. Saya dari prodi BKI. Dari Prodi Bimbingan dan Konseling Islam. Saya dari Prodi Bimbingan Konseling Islam. Asal saya Pamekasan, suku Madura. Ya. Dari Papua. Dan asal saya dari Sulawesi Tengah, tepatnya Kota Palu. Aku berasal dari Aceh. Alamat saya nggak pasti ya, saya pindah-pindah soalnya. Sekarang kebetulan tinggal di Jakarta Pusat. Oke. Jadi bagi saya, intoleransi itu terjadi karena yang pertama, antara satu dengan lainnya tidak ada yang namanya saling menghargai. Ada terkadang itu teman kita pas waktu kita nongkrong ataupun baru kenal, tiba-tiba dia itu langsung kayak mengejek apa yang menjadi background kita, seperti suku kita, logat kita, cara kita berbicara. Itu yang menjadi sering dientengkan oleh teman kita, baik itu yang baru kenal ataupun yang sudah kenal. Kalau semisal kita udah kenal ataupun akrab ya memang sepertinya biasa, tapi kadang teman kita itu kayak apa ya, kayak agak so asik lah bahasa kasarnya. Tapi tentu hal itu tidak bisa dinormalisasi sehingga itulah yang menyebabkan intoleransi antar suku seperti itu. Menurut saya, intoleransi di Indonesia itu yang pertama, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang perbedaan suku. Yang kedua, kurangnya interaksi dan dialog antar suku. Dan yang ketiga, pandangan bahwa suku atau olahraga itu lebih baik daripada suku yang lainnya. Menurut aku kan yang kita ketahui intoleransi berarti kan minim terhadap toleransi atau tidak mempunyai rasa hormat terhadap suku lain. Penyebab utamanya itu biasanya dari kurangnya pemahaman tentang adanya perbedaan keberagaman yang ada di Indonesia. Jadi mereka itu memandangnya hanya dari kebiasaan mereka saja tanpa tahu lebih dalam tentang suku tersebut. Nah, penyebab lainnya lagi itu bisa dari kurangnya pendidikan tentang toleransi, kemudian minimnya pengetahuan tentang toleransi. Jadi mereka itu menganggap suku tersebut itu aneh. Jadi itu namanya intoleransi. Baik, terima kasih. Oke Kak, jadi menurut saya adanya rasa intoleransi di Indonesia yang ada di wilayah saya itu salah satunya karena adanya rasa kesetiaan terhadap suku, budaya, dan agama dari mulai mereka sejak lahir, sehingga mereka tuh kayak susah dipisahkan dari suku tersebut, kayak benar-benar susah buat menerima suku baru karena dibawa dari sejak mereka lahir. Kalau menurut saya sih ini bisa dimulai dari hal-hal kecil ya. Kita nggak punya kepahaman tentang keberagaman di negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Karena emang kita nih kaya akan budaya, jadi
ketidakinginan untuk belajar mengetahui keberagaman ini adalah menjadi penyebabnya intoleransi. Jadi kayak misalnya karena saya dari Aceh, kemudian teman-teman dari Jawa bisa dapat informasi yang gak akurat juga, itu bisa jadi salah satu alasan ya jadinya intoleransi, sehingga jadinya kayak persaingan ataupun kayak kesenjangan ekonomi segala macam gitu. Kalau menurut saya pribadi itu adanya sikap intoleransi antar suku di Indonesia itu karena adanya kurangnya pemahaman antar sesama suku. Kayak misalnya ada suku Bugis sama suku Jawa itu, suku Jawa itu menganggap suku Bugis itu kayak melihat bagusnya saja, melihat jeleknya saja, atau melihat juga bagusnya itu apa, kelebihannya apa yang tidak dimiliki oleh suku-suku lain kayak gitu. Dan seringnya itu kayak misalnya yang paling sering itu kayak orang luar Jawa ngata-ngatai suku Jawa gitu, kayak Jawa, nah kayak gitu contohnya. Mereka nggak paham konteksnya itu apa gitu, ngatain Jawa kayak gitu karena apa? Karena yang kayak gitu itu lebih ke kayak mereka ngata-ngatai mungkin karena ketemu oknum yang aku sebagai orang Jawa, terus bilang kayak aku orang Jawa, terus dia melakukan perbuatan yang buruk. Makanya ada sikap intoleran yang yaitu ya kayak ngata-ngatai, mengata-ngatai suku tersebut kayak gitu. Oh, jadi kalau pengalaman saya sendiri itu ketika kan aku asal suku Madura ya. Tentu biasanya kalau orang itu ketika kenalan, biasanya kalau awalnya itu santai. Ketika sudah kenalan dan saya mengatakan bahwa saya adalah suku Madura, itu langsung beda suasananya. Tiba-tiba mereka itu agak sinis karena mereka memandang dari sudut pandang yang hanya satu angle saja. Terkenal dengan kekerasan ataupun Madura terkenal dengan hal-hal yang sisi negatifnya saja. Mereka tidak melihat bagaimana hal-hal positifnya. Atau semisal saya sebagai orang yang backgroundnya kasar, dan ketika saya berbicara ataupun ketika saya berinteraksi dengan orang lain dengan nada yang tinggi, sehingga ada kesalahpahaman antar satu pihak, baik dari saya ataupun orang lain. Orang lain itu sendiri kesalahpahamannya itu ketika dia mengira bahwa dia sedang menegurnya, ataupun dia mengira dia tidak suka terhadap temannya itu karena nadanya yang berbeda, seperti itu. Untuk pengalaman pribadi tidak ada. Alhamdulillah selama saya berteman sama teman-teman saya yang beda agama, beda suku, dan beda daerah itu, mereka alhamdulillah selalu menciptakan sikap yang saling menghargai satu sama lain. Alhamdulillah nih, aku kan asalnya orang Jawa, terus kebetulan orang tua aku pindah ke Papua. Nah, jadi aku itu lahir sebagai suku Jawa yang lahir di atas suku Papua gitu loh. Jadi aku itu termasuk yang minoritas. Jadi walaupun aku itu minoritas sebagai suku Jawa, tapi itu nggak ada masyarakat Papua itu yang kayak menghina orang Papua, menghina orang Jawa, itu nggak ada. Jadi semuanya itu saling bertoleran, baik yang suku Jawa maupun yang suku Papua. Jadi kalau di Papua itu nggak ada saling menghina, saling mencaci maki, itu nggak ada. Alhamdulillah aku belum pernah mengalami sih. Nah, pengalaman pribadi saya sendiri itu nggak ada, tapi saya pernah diceritain sama orang tua saya. Itu kayak ada suatu orang atau kayak keluarga yang datang ke wilayah itu, kayak mereka tuh pengen tinggal, tapi orang di situ nggak mau nerima karena melihat sukunya itu beda, kayak nggak mau nih soalnya ada pendatang gitu kan, kayak berbeda dengan adat istiadat mereka, agama mereka, pokoknya berbeda gitu, sehingga mereka nggak mau nerima. Menurut pengalaman pribadi, alhamdulillah nih teman-teman Jawa ya sangat menerima saya ya begitu ya. Cuman kalau hambatan sudah pastinya terlebih di bahasa. Saya benar-benar mengalami kesenjangan bahasa yang dimana bahkan bahasa Indonesia saya sekalipun teman-teman kurang paham begitu. Jadi ini tapi bisa jadi pembelajaran juga bagi saya, dan bisa menumbuhkan keinginan saya untuk lebih belajar, memahami, mentoleransi keberagaman yang ada di Indonesia begitu. Iya, selalu. Selama saya hidup selalu saya dapat seperti itu. Kebetulan saya kan beda-beda ya. Saya kecil itu lahir di Sulawesi, terus pernah tinggal di Bandung, pernah tinggal di Aceh, pernah tinggal di Papua, pernah tinggal di NTT, sekarang di Jakarta. Kebetulan saya sekarang kuliah di Surabaya. Ya, alhamdulillah selama saya pindah-pindah selalu kena bully ya.
selalu dikata-katai, kayak misalnya saya pindah ke Aceh itu dikata-katai, kok orang Jawa kayak gini. Di sana kan itu laki-lakinya itu kulitnya jarang yang putih gitu, yang aslinya itu kulitnya itu kayak nggak terlalu gelap, cuman waktu itu saya kan putih gitu waktu kecil. Itu pernah dikata-katai kayak gitu, kayak orang Jawa kok putih, lakinya kok putih. Itu saya pas pindah keluar dari Aceh, karena di Aceh itu panas, saya sudah hitam. Saya pindah ke ke Bandung dikata-katai juga, lo kok hitam gitu kan, jadi kan serba salah kita. Terus waktu pindah ke Papua juga sama, kok orang mana, seorang Jawa. Jadi kan kayak mereka itu langsung melihatnya dengan sinis gitu kan ya, mereka melihat kayak orang Jawa nih, mereka langsung sinis, langsung kayak wah ini pasti aneh-aneh gitu di tanah Papua. Sama waktu pindah ke NTT, pindah ke Jakarta juga sama. Jakarta lo gue, saya terbiasa menggunakan bahasa ya saya anda atau aku kamu gitu kan. Sedangkan di sana kan lo gue, jadi ya mendapat perlakuan yang sedikit rasis gitu ya, kayak gitu. Oh ya, karena ini berdasarkan pengalaman, jadi bagi saya itu harus tidak membiasakan ataupun menormalisasikan antar suku untuk saling mengejek, apalagi ketika kita berkaitan dengan suku yang cukup mengundang amarah dan sifatnya itu sensitif bagi kita dan bisa mengandung sifat keamarahan antar pertemanan seperti itu. Langkah yang pertama itu yang paling penting kita harus mengenal dan memahami suku-suku tersebut. Yang kedua menunjukkan sikap toleransi. Terus yang ketiga interaksi agar dialog itu harus berjalan. Dan yang terakhir harus saling bersilaturahmi. Menurut aku nih ya, langkah utamanya itu dengan membuka diri, kemudian mereka itu kayak welcome gitu loh, jadi supaya orang-orang lain itu tahu bagaimana sih satu suku sama suku yang lainnya, kemudian dengan menambah wawasan tentang toleransi, kemudian tentang perbedaan suku dan perbedaan ras. Jadi gitu menurut aku, dengan membuka diri jadi kita tahu antara satu suku dengan suku yang lainnya, kemudian kita tahu berbagai macam perbedaan yang ada di Indonesia. Menurut saya itu ditingkatkan lagi mulai dari sejak dini. Jadi mereka tuh diajarin tentang adanya rasa toleransi, sehingga suatu rakyat atau suatu suku tersebut tidak timbul dari sejak dini tentang adanya intoleransi, sehingga mereka tidak mau menghargai kan perbedaan. Jadi mereka diajar sejak dini. Dan yang kedua, kayak lebih ditingkatkan lagi pendidikan yang ada di sekolah, agar mereka itu saling menghargai, sehingga tidak muncul rasa perpecahan atau rasa yang tidak menghargai terhadap sesama. Itu aja sih, pokoknya mulai sejak dini lah diajar. Karena kita posisinya adalah sebagai mahasiswa, maka kesempatan emas yang bisa kita gunakan sekarang adalah kita benar-benar belajar keberagaman Indonesia ini mulai di kampus kita ini, ya begitu. Ini kan terkait dengan mata kuliah kewarganegaraan ya. Maka di sini kita betul-betul harus menggunakan kesempatan emas ini untuk belajar ya, dari mulai memahami, menghargai, menghormati. Bahkan bisa karena kita luar lingkupnya itu kos, berarti kan nggak akan terlepas dari RT, begitu kan, keluarga besar yang dimana kita tuh bisa mulai kerjasama seperti gotong royong, gitu kan. Nah, jadi bisa kita mulai dari hal kecil kok, gitu. Nah, ya. Kalau pakai cara yang baik itu ya mungkin bisa diberitahu kayak kamu jangan kayak gitu, kamu tuh cobalah melihat itu dari sudut pandang mereka, kayak kalau misalnya kamu dikata-kata kayak gitu terima atau enggak. Nah itu kalau misalnya cara yang baik. Kalau cara frontal ya langsung labrak aja, langsung aja. Saya pernah sampai mau mukul, pernah. Itu nggak apa-apa. Kalau menurut saya pribadi itu nggak apa-apa, karena kayak merendahkan suatu suku gitu kan, merendahkan suatu suku atau suatu ras yang tinggal di Indonesia itu kan nggak boleh ya. Sebenarnya bukan suku dan ras, sesama manusia wes, yang paling gampang antar individu kan juga nggak boleh. Gitu. Jadi ada dua sikap yang bisa kita lakukan, bisa dengan cara yang baik yaitu ngomong baik-baik, caranya agak frontal, langsung kalau mau pukul aja nggak apa-apa. Oke, pasti paham. Langsung pukul aja.
melupakanmu. Sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda. But time by the world. Sometimes I wanna fall. Kamu suratmu kan ku ceritakan ke anak-anakku nanti bahwa aku pernah dicintai with everything you are. Oh yes, I'm with everything